tentang kecerdasan alamiah ya. Kan kemarin kita ngebahas tentang kecerdasan ini aja ya, kecerdasan buatan aja. Nah, di sini nanti eh, akan ada beberapa kalimat yang harus kalian baca dengan lantang. Boleh open mic, boleh enggak. Tapi nanti kalian kasih tahu ke saya jika kalian ketika melihat tulisan tersebut kalian terkecoh. Tapi kalau kalian yang tidak terkecoh, secara normal kalian bisa membacakan kalimat tersebut, berarti kalian sudah mulai fokus dalam menyimak sebuah pemaparan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Siap. Oke, silakan. Yang mau open mic boleh, yang enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa dilafazkan oleh bibir kalian. Ya, silakan dibaca. Ini ada kalimat, bacakan dengan lantang oleh kalian. Boleh open mic, boleh enggak ya. Nanti saya minta setelah membaca kalimat tersebut, kalian pendapat dari kalian. Ya, satu, dua, baca tulisan ini dengan benar. Mangga. Sudah beres membacanya? Sudah, Pak. Kamu pas baca langsung bacanya seperti apa? Ya. Halo? Silakan salah satu aja dijawab pendapatnya. Ketika kalian membaca ini, bagaimana pertama kali kalian membaca tulisan ini? Apakah ketika kalian membaca pertama kali dengan pola Yang, kalimat yang benar atau pola kalimat yang salah? yang benar mungkin, Pak. Kadang benar, Pak. Maksudnya pas kalian baca teh kalimat ini, apakah kalian membacanya dengan semua akan bisa membaca semua ini dengan cara apapun karena otak Ya, sudah merekam semua kata yang pernah diucapkan dalam semua perkataan verbal sebelumnya. ya, ya. Jadi semua ini adalah tipuan mata saja. Kalau misalkan jawabannya seperti itu, berarti kalian mulai fokus. Tapi kalau kalian ketika baca pertama kali kalian membaca yang seperti ini, semua ya akan bias membaca semua ini dengan cerah apapun karena otak sudah merekam semua kata yang pernah diucapkan. Nah, berarti Anda belum fokus. Ada nggak yang membacanya seperti itu pas ketika melihat kalimat tersebut? Saya Pak pas baca itu dari apa sih yang kan tuh Pak masih Hmm. mencocokkan jadi cuma sampai kan ya selebihnya mah biasa lagi biasa seperti biasa gitu tuh Pak. Siapa ini teh? Saya nggak kelihatan Denny soalnya Denny mukanya. Denny Denny Denny. Oh, Deni. Nah, Deni berarti cara cara cepat untuk kamu termasuk orang yang sifatnya adalah audiovisual. Jadi kamu lebih enak mendengarkan pembicaraan orang lain dibandingkan kamu berbicara sendiri. Iya Ini Pak benar menurut Pak. ini menurut terkaan saya ya. Jadi si otak kiri dan otak kanannya itu belum sinkron. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kelemahan tersebut? Salah satunya adalah silakan kamu baca koran per apa ya namanya per judul. Nah, ketika baca itu dibalikin bacanya. Bacanya itu dibalikin, si tulisannya tuh dibalikin. Si tulisannya dibalikin, terus setelah itu ketika di sini ada yang gagap, misalkan ketika membaca agak banyak atau uh, susah sulit untuk diucapkan. Caranya adalah silakan kalian masuk kepala kalian ke dalam air, lalu kalian bernyanyi ataupun berbicara di dalam air selama 30 detik. Nah, itu
untuk membantu kalian ketika kalian sedikit agak gagap gitu. Ada lagi selain Denny yang ketika membaca ini ada perbedaan agar saya bisa menerka ataupun memprediksi kalian atau memperbaiki kalian dari sisi psikologis kalian. Ada lagi selain Denny? Atau semuanya lancar ketika membaca? Halo? Halo? Ada orang? Ada, Pak. Berarti semuanya pas ya? Bisa membaca? Oke. Kalau udah, berikutnya adalah kita akan mencoba memanipulasi otak kalian dengan cara mensinkronkan antara otak, hati dengan mulut. Jadi semuanya silakan open mic dan menyebutkan secara bersama-sama. Kalau delay berarti itu mah jaringannya yang disalahkan ya. Semuanya silakan open mic, silakan sebutkan bersama-sama. Ini untuk menguji integritas atau kecocokan antara otak, hati, dan bibir. Ini dari sisi psikologis ya. Silakan dibacakan sambil kalian bareng-bareng bacainnya ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. open mic semua. 1, 2, 3. Perhatikan Mulai. warna Oh, perhatikan warna berikut ini. Sudah muncul belum warnanya? Belum, Pak. Pak. Oh, nguji aja. Bisik Ayan Uncan open mic. Fokus ya, fokus. Fokus. Soalnya kalian lagi diuji nih psikologinya. 1, 2, 3. Ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Merah. Warna apa? Putih. Putih, Pak. Pak. Biru. Biru. Kuning. Kuning, Pak. Abu. Abu. Sebutkan kembali warnanya tapi cepat ya. Hitam, merah, putih, kuning, abu. Hitam. Merah. Putih, Kuning abu, biru, biru kuning abu, kuning, abu. Kuning. Abu. Sebutkan lagi dengan cepat ya. Hitam. putih, Putih. Nah, siapa yang menjawab salah tadi Putih. hitam? Nindi, Pak, kurang fokus, Pak. Kurang fokus, Pak, Nindi. Fokus. Biru. kuning, Kuning. Abu. Merah. Merah. Hitam. Ya, nggak ketipu lagi. Jadi itu adalah beberapa sensor yang ada di mata kalian itu disinkronkan dengan otak dan juga bibir. Jadi kalau yang tidak fokus dalam sebuah permasalahan pasti akan ketipu gitu. Nah, berikut ini sekarang masih dengan sensor bukan sensor ya, indera mata. Silakan klasifikasikan oleh kalian ada berapa gambar wajah manusia di gambar berikut ini. Sebelumnya bentuk dulu ya. Segitiga. Ya. Lanjut. Bulat. bulat, Nggak ada persegi gambarnya, Pak. panjang, Persegi panjang,
Persegi. Persegi. Bareng ya ngejawabnya atau delay dari PowerPoint-nya gitu. Delay Pak. Iya Pak, delay Pak. Persegi. Persegi 6. Persegi 6. Persegi 6. Sebutkan lagi gambar berikut dengan cepat. Segitiga. Segitiga. Telat ngejawabnya lah. Bulat. Persegi 6. Persegi 6. Bulat. Persegi panjang. Persegi. Berarti masih fokus masih ya. Perhatikan ada berapa wajah manusia. Silakan hitung sama kalian. Gak jelas. Pak, gak jelas gambarnya Pak. Kurang jelas, Pak. 1, Jelas, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kurang lebih 10, Pak. 9. Siapa itu yang nyebut 10? 8 Pak. Mita 10. Cari lagi 3 lagi, Mit. Mita Maratul cari lagi 3 lagi. Kalau udah 13 berarti aman. Kalau belum menemukan wajah sama sekali berarti ada sesuatu di otak kanan kalian. 3. Yang dapat lebih dari 10 siapa? Baru ada 12, Pak. Siapa tuh yang nyebut 12? Indah. Indah. Satu lagi Indah biar aman dah. Baru ada 11, Pak. Baru ada Denny ya. Denny 11, Indah 12, terus Mita Maratul 10. Yang lainnya silakan. Ada yang belum ketemu ini ada wajah atau enggak? Sampai 10 Pak. Baru 11. Baru 10 Pak. Tilu deui. Yang 10 tilu deui. Anu 12 hiji deui. Anu 10 tilu deui. Anu 11 2 deui. Ada mahasiswa yang belum bisa jawab ada berapa kepala, itu mah cuman gambar pohon Pak cenah. Ada nggak yang kayak gitu? Berarti semuanya bisa melihat ada wajah manusia ya? Iya, Pak. Nindi menang sabaran Nindi. 6, 7, 8. 10, Pak. Ya, 10. Baru 10, Pak. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau yang menjawab 10 itu sebenarnya normal. Mata kalian normal. Tapi kalau yang lebih dari 10 berarti otak kanan kalian tuh di atas normal. Jadi maksudnya pergunakan untuk misalkan menulis novel, bikin skenario film, menggambar, desain. Karena otak yang tadi menjawab 12, 11 itu tuh melebihi otak normal. Gitu. Nih kita hitung bareng-bareng ya. Bisa dihapus nggak sih kalau dicoret-coret? Bisa Pak. Bisa, Pak. Pertama ini 1 ya. Iya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ya, yuk saya titikin ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miringin wajahnya ke sebelah kanan. Ini apa? Dilihat dari sudut pandang yang lain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Yeay, normal. Otak kanan kalian normal. Sebenarnya kalau kalian miringin laptopnya atau HP-nya ke bawah, itu jadi sebuah wajah juga gede banget wajah. Si pohonnya dibaliknya ke bawah. Nah, berikut ini sama masih otak kanan kalian yang diuji ya. Masih perhatikan menurut kalian ada gambar apa di sini? Cok, coba sebutkan. Ada wajah bayi. Siapa? Wajah. Itu yang jawab. Ada bayi, Pak. Saha eta nyarios gitu. Mita. 1 poin. Terus yang nyebut bayi siapa lagi? Saya Pak. Saha eta teh saya. Sebutkan nama. Adit. Adit 2. Terus siapa? Gerald. Gerald 3. Terus Indah wajah bayi, Pak. ada Windah ada. Putri ada. Ya. Terus yang belum Nindi ketemu ada, bayi. Pak. Siapa? Nindi Ada, ada. Pak. Lihat bayi. Denny ada. Maratul ada. Terus di antara yang join hari ini yang belum menemukan bayi siapa? Saya Pak belum. Siapa? Saya Pak belum. Herdi. Herdi sama Sama ada Dede Didin Pak. Herdi sama Dede Didin. Berarti otak kirinya terlalu condong daripada otak kanan. Kalian pasti melihat pertama kali adalah 2 orang lagi pacaran, bener nggak? Iya Pak, benar. Oke. Padahal yang kita inginkan adalah Vin the baby, ya. Kurang mau ninggalin nunggu Tuhan, Pak. Naon, iya nya. Selalu sendiri ya kamu mah ya? Iya, Pak. Jomblo. Aduh, Pak. Sama Pak lagi jomblo. Jadi Berarti kalau yang belum ketemu agak hati-hati, kalian pasti matanya agak silindris. Nih kita coba ya. Yang belum ketemu kita persatukan gambar bayinya di sini. Oh iya. Ayah Pak. Oh iya. Karena ayahnya. Malah. iya benar. Bayi ya. Iya Pak, baik. Yang bisa menjawab tepuk tangan. Iya. Yang belum bisa menjawab KHD kudu sering nonton film yang film yang nggak pakai suara teh, pantomim nuker itu teh, suara tanpa suara, Tom and Jerry yang nggak bersuara kayak gitu. Biar apa Pak? Biar melatih. Nanti kan kamu bisa jadi ini loh, bisa jadi gagap. Udah gedenya nanti kalau nggak bisa lihat kayak gini, nantinya gagap loh. Jadi kalau ngomong teh gitu teh loba. Oh. Selanjutnya masih otak kanan. Gerak nggak kata kalian? Enggak. Gerak Pak. Enggak. Gerak, Pak. Gerak, Gerak, Pak. gerak, Gerak Pak.
Gerak. 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 Yang menyebut enggak tadi siapa? Rejanya jika. Pak Geral. Saya Pak. Hadir ya Nindi. Nah, yang tidak melihat ini adalah enggak bergerak, sebenarnya mereka diam. Cuman dibuat diagonalnya menjadi seperti bergerak. Ini adalah tipuan mata aja bahwa mata kalian masih normal kalau bergerak. Kalau yang begini diem aja nggak bergerak berarti mata kalian tidak normal tuh. Karena ini memang dibuat untuk agar terlihat bergerak. Siapa yang tadi tidak bergerak sampai sekarang? Kalau saya mah ketika lihat langsung bergerak. Si Om. Hah? Siapa? Udah gerak sekarang Bapak. Oh, gerak sekarang mah. Iya iyalah, soalnya ada laundry Jasmine, pasti gerak lah. Next ya. Sorry. Silahkan dilihat, perhatikan ada berapa banyak kuda yang bisa Anda temukan. Jika mata Anda cukup tajam, seharusnya ada 7. Silahkan. Yang udah menyebutkan 7, sebutkan nama ya. Yang sudah menemukan 7, sebutkan nama. Ada yang udah? Nindi udah ketemu 7? Udah 7 Pak. Udah. Saha Denny. nama. Denny. Nindi, Denny udah 2. Terus Udah. Ketemu 7, Pak. saha namana? Maratul 3. Berarti sade. Geral udah Pak, Geral. Geral udah. Terus Mana 6 doang. 6 Pak. wah 6, harus 7 ah. 6 Pak. Bapak, Ai, ini cuma ada 6. Aduh, 7. Lihat Pak, lagi. satu lagi ya, ketemu Pak. Ada yang kayak anjing poni teh. Ai, kalian bisa nyoret-nyoret gambar nggak? Oh iya Pak, ada Pak. Ai, kalian bisa nyoret PowerPoint saya nggak? Ya nggak bisa tuh Pak. Hah? Bisa? Nggak bisa Nggak tuh. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Pak. Siap. Sugante bisa. Zoom bisa Pak. Mau di Zoom bisa ya? Oke, siap. Yuk kita hitung bersama-sama. Yang pertama sebelah mana dulu? Kiri. Kiri Pak. Sebelah kiri. Kepala. Pak. Ini ya? Yang kepala, Pak. Ini ya? Yang kepala. Ini betul? Iya. Betul, Pak. Terus mana lagi? Itu sampingnya. Yang mana? Ini? Yang ekornya tetap. Mana lagi? Yang depan Badannya. Pak. Yang mana? Depannya, Pak. Badan. Badannya, belakangnya, gimana? Yang depannya, Pak, ada kepala. Ini. Iya, Pak. Ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus mana lagi? Kedua ngejejer. Itu, Pak. Itu di belakangnya Pak. Nah, iya, Pak. Di bawahnya ada kepala, Pak. Ya Pak, di bawahnya ada kepala Pak. Di bawahnya, Pak. Terus ini ada kepala lagi. Oh, satu lagi mana coba? Di tengah Pak. Mana tengah teh?
Ini Pak yang antara nomor 2 sama nomor 3. Di belakangnya. Yang ini Pak. Mana belakang teh mana? Yang Iya, tengah, bener. yang tengah Pak. Yang Iya lah. tahan itu Pak. Ah ini naon? Iya gambar naon ya? Iya, iya gambar naon? Beruang. Beruang, Batuk. tengkorak, Sama tengkorak manusia. Mamut Pak, mamut. Mamut. Ih, tengkorak. Oke, berarti bisa ya. Otak kanan, oke. Saya hapus lagi. Nyergekan. Oke, next. Ada berapa banyak orang di dalam gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa itu yang nyebut ini? Riva. 5 Pak. 5. 5, Pak. Ada 5 Pak. 5. Siapa aja? Ada 5 Pak. Adit. Sebutkan. Indah. Ada kepala Didin Pak 2. Didin. Iya Pak. Ya. Yang pertama, satu. Ada nenek-nenek, ya bener nggak? Ya. Iya Pak. Nenek. Kakek. Ada nenek-nenek, kakek-kakek. Terus Terus itu ada yang main gitar. Ada yang main gitar. Terus nenek-nenek, kakek-kakek. Di pintu ada yang berdiri. Gitar, ada yang berdiri. Terus 5, Pak. Ada yang main gitar. Terus ya, di sampingnya ada megang itu yang topi. nenek-nenek Pak. Ada yang megang topi. Kepala ke sampingnya. Ada yang Nah, topi. ya 5 ya? Ya 5 ya. Iya, Pak. ya. Oke, bagus. Next. Air terjun atau manusia terjun? Manusia. Manusia, Pak. Manusia. Putih. Manusia. Berarti ini manusia pada tidur. Dua-duanya. Ya, Kalau udah betul. ke atas mah air Pak. Di atas terjun, bawahnya manusia. Betul. Bagus. Mana wae? Mana aja? Ada 5 ekor rusa yang bersembunyi di hutan. Itu tuh yang kayak ranting gitu ya, Pak. Itu 1. Ya sok sebutin ada berapa? Ada 5. Bener nggak ada 5? 1, 2, 3, 4. Ini jangan ditulis. Jangan di ini. Jangan dihitung. Kan yang bersembunyi. 1, Nggak kelihatan Pak bersembunyi ya Pak. 1, 1, Ini 2, dalam hutan. 3. mana di sini? Bersembunyi mata teka tinggal 5 ren, Pak. Maunya loh. Kalau cuma kelihatan 1, Pak. Nah, itu Cuma biasanya ketemu 1, bersembunyi, Pak. Cuma terbentuk visual dari pohon-pohon yang menyerupai rusa Pak. Betul, betul. Maksudnya sembunyi itu maksudnya sembunyi dalam ranting. Berarti yang pertama adalah ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Yang kedua ini. Nah, ya. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Yang kelima ini. Ya. Menipu, mata kalian menipu. Mata dan otak teh nyambung tuh gitu. Ya lanjut.
Lanjut, Pak. Anda. Mana aja coba. Pak Anda. Bisa Pak. Naon wae, nu mana wae. Bisa, Pak. Mana? Nah, itu orang yang Yang di besar. kirinya. Yang cewek, Iya, cewek Pak. Yang cewek Kamu itunya. di sudut kanan. Sudut. Sudut kiri ada nggak? Ada sudut kiri ada. Ada Pak. Ada Pak sudut kiri. Ya betul. Berarti yang pertama adalah yang gede ya. Akarnya Lebih dari kakek. 4 Pak. Betul. Betul. Ini yang pertama 1, 1, 3, 3, 4. 5, 6. 7 ya. Sebenarnya lebih dari 4. Oke. Next. Sebuah wajah atau tulisan liar. Sebuah wajah. Wajah. Dua-duanya Pak. Jika kalian keringkan kepala kalian ke kanan, maka akan menjadi Dua-duanya, Pak. Iya, dua-duanya. Dua-duanya, Pak. tulisan ya. Dua-duanya, Pak. Jadi kita lihat dari kepala lurus wajah, ketika kita miringkan ke sebelah kanan belok. Jadi ini maksudnya adalah filosofinya adalah bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah itu jangan jangan dipikirkan dalam satu bidang saja atau satu pandangan aja, tapi dilihat dari pandangan lain. Misalkan contoh nih, Mita Carmila itu ini punya cowok lagi misalkan. Nah kita lihat dari sudut pandang lain, kenapa dia punya cowok lagi, gitu dan lain sebagainya. Contoh, gitu. Iya, Pak. Sok, ada tulisan lift nggak? Atau yang kalian lihat hanya kotak-kotak gambar aja? Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang belum menemukan tulisan lift? Ada yang belum melihat? Atau semuanya sudah melihat tulisan lift? Sudah. Udah Pak. Udah. Sudah. Berarti kalian bagus ya. Di sini tinggal kalian tarik garis akan membentuk tulisan lift. Ya, lift. Ini iya rame. Berdenyut nggak? Waduh. Iya, berdenyut, Pak. Iya, Pak. Berdenyut, Pak. Itu sahanu nyebut enggak? Viral Pak. Alah, kira lah. Aku naon matana teh norma. Ya, memang gambar statis ini apa bukan video? Kata saya mah berdenyut dah. Enggak. Wow, luar biasa otaknya. Berarti menyimpan sesuatu misteri. Oh, banyak. Wah, bukan sesuatu. Yang menjawab berdenyut berarti normal, yang tidak menjawab berdenyut berarti tidak normal. Berarti hanya Gerald yang tidak normal. Oke, nggak apa-apa. Abnormal Pak Warung. Ada berapa titik hitam? Aduh, Nggak ada. Gak ada, Pak. Tapi kalau matanya gerak-gerak,
Ada yang hitam putih gitu Pak, bergantian gitu. Filosofinya adalah ketika kalian mengerjakan sebuah pekerjaan itu fokus ke dalam itu pekerjaan, jangan bahasa Sunda nama ngarawu ku siku teh. Misalkan contoh udah sama Denny punya pacarnya misalkan Nabila JKT48 misalkan punya pacar lagi Gisela misalkan. Waduh, mantap Pak. Cukup Dua satu Pak. aja. Pak, nggak Dua logik, dari Sunnah Rasul Pak. nggak logik, nggak logik. Logik atuh. Opat. Sok ada yang bergerak gak? Berputar. Berputar, Pak. Ada Pak. Pak, berputar. Gera berputar tuh. Berputar, Pak. Enggak dong, Pak. Hah? Enggak. Tuh, enggak nonton kamu mah. Otaknya Di atas rata-rata. waduh, ternyata Pak Ade Bastian wae ditanya ngali ieu. Aya nu bergerak, Enggak, Pak. berarti matanya kudu make kacamata Gerald teh, juga si Denny. Enggak, memang. Rada nemen tah minusna. Nah, sekarang terakhir. Silakan urutkan gambar berikut ini menjadi sebuah kejadian dan jelaskan oleh kalian. Mereka tuh ngapain sih gitu, dari awal sampai akhir. Ini latihan untuk membuat storyboard. Sok siapa dulu? Sok siapa dulu? Nindi, Pak. Sok Nindi, boleh. Diurutkan ya, Pak? Diurutkan sambil dulu, Pak. diurutkan terus sambil diceritain mereka tuh ngapain. Kalau diurutkan nomor 3, 2, 1, 4, 5. 3, 2, 1, 4, 5. Ingetin ya, 3, 2, 1, 4, 5. Sok, ceritain. Kalau nomor 3, si bapaknya memegang Kasih nama aja, Gerald sama Denny. sebuah, apa itu teh? Memegang sebuah benda. Apel. Apel. Apel, Nindi, apel. Oh, Terus? apa? Ya, Pak. Denny memberikan apel ke Akan Gerald. akan memberikannya kepada yang orang satunya. Kalau yang kedua, si bapak itu teh masih memegang apel dan si teman yang satunya pergi. Dan yang ketiga, si temannya membawa apelnya dan membawa pistol untuk menembakkan ke si bapak yang pertama membawa apel. Yang keempat, si bapaknya nggak tahu ditembak itu apa itu, mau ditembak. Udah, Nindi? Udah ya? Pak. 3, 2, 1, 4 kamu teh. 3, 2, 1, 4, Iya, 5. Pak. 3, 2, 1, 4, 5. Oke, Ipen ya. Sok yang lainnya. Saya Pak. Saha. Herdi. Herdi. Sok, Herdi. 31 542. 31 5 3 1 542. 4 2. Oke. Sok dijelasin. Denny memberikan apel ke Gerald yang gambar 3. Terus yang gambar 1, Gerald menerima apel dan menodongkan pistol. Betul. Terus 31 5. Lalu nomor 5, setelah Gerald menodongkan pistol, Denny berdiri dan memberikan uang. Dan apel sudah di saku Gerald. terus
Nomor 4, Uang. bukan. Apel diambil lagi dari saku si Gerald sambil menodongkan pistol, masih menodongkan pistol. Dan terakhir nomor 2, apel diberikan lagi, Gerald pergi. Ya, betul. Jawaban Herdi ada yang paling tepat dibandingkan Nindi. Jadi jawabannya adalah yang pertama adalah 3. 3 itu adalah si Denny menawarkan apel kepada si Gerald. Lalu si Gerald itu menerima apel tersebut. Lihat gambar 1, dia udah mau mencoba memasukkan apelnya ke dalam kantong atau saku. Kantong. Ketika itu dia malah menodongkan pistol. Coba berikan yang lain, gitu kan. Terus dia berdiri, angkat tangan, dikasihin uang. Karena nomor 1 seolah-olah si apel itu sudah ada di saku ya. Lihat gerakan tangan nomor 1 ke nomor 5 ya. Terus lalu diterimalah nomor 5 itu kan uangnya. Maka dikembalikan lagi si apelnya karena posisi si apel sudah di kantong, posisi uang masih di tangan si Denny misalkan tuh yang nomor 5. Maka nomor 4 berubah, uang yang udah masuk ke dalam kantong, apelnya dikembalikan. Lalu apel dikembalikan, si Gerald pergi mendapatkan uangnya. Jadi itu adalah salah satu contoh kalian bisa mencermati sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kalian sehari-hari. Jangan langsung menjudge orang tersebut jelek, menjudge orang tersebut salah. Kalian cermati dulu permasalahannya apa yang nantinya bisa dijadikan filosofi hidup kalian. Itu sedikit ya untuk kalian di mata kuliah ini. Untuk sebelum materi ini kita membahas filosofi otak kalian dulu ya sebelum nantinya ke materi. Jadi itu adalah salah satu contoh dari otak kanan dan otak kiri kalian masih terlatih atau tidak, dan itu masih bisa kalian lihat atau bisa kalian rasakan ada perbedaan antara kalian yang sudah lama tidak terlatih untuk diajar gitu ya, apa yang kalian bisa lakukan. Bagusnya sih kita itu ada interaksi antara dosen dan mahasiswanya tuh agar terlihat ya. Selanjutnya ini ada materi kelima ya. Tadi kita baru introduction sedikit tentang filosofi ataupun tentang karakteristik otak kanan dan otak kiri kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Sudah ada PowerPoint-nya di tampilan kalian? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau bisa sambil ada kertas untuk kalian catat nantinya. Nah, di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang teknik searching. Teknik searching sendiri atau pencarian bahasa Indonesianya sesuai dengan tujuan kecerdasan buatan sengaja diciptakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi teknik searching ini adalah salah satu teknik teknik induk dari search SOG ya. Jadi sebelum Google membuat search engine, sebelum Apple membuat search engine, mereka memiliki teknik dasar yaitu teknik searching. Masalah dalam kecerdasan buatan adalah masalah-masalah yang dapat dikonversikan ke dalam ruang keadaan. Ada yang menyebut sebagai ruang masalah, mempunyai keadaan awal yang disebut dengan initial state, dan ada tujuan atau goal state. Jadi teknik searching ini harus memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah ruang keadaan, ya. Yang kedua adalah initial state,
Yang ketiga adalah goal state. Jadi ada 3. Ada apa aja cenah, Den? Komponen yang dimiliki oleh teknik searching? Initial stage, terus yang ini goal state 3 Pak. Satu lagi apa? Ruang masalah sebagai Ruang. yang pertama ruang masalah, Ruang terus keadaan. ruang keadaan. Terus yang kedua initial stage Atau keadaan awal. Dan yang terakhir keadaan tujuan atau goal state. Ya, betul. Misalkan contoh nih. Coba Denny gambarkan kejadian Denny mau ke WC. Ruang keadaannya sebelah mana? Apa yang akan kamu deskripsikan di ruang keadaan? Maksudnya Pak? Sekarang ini kan kalimat ya. Ya, Coba Pak. kamu berikan opini ya dari 3 komponen ini ke dalam lingkup permasalahan yang ada di kita. Misalkan kamu itu saya kasih temanya adalah mau ke toilet atau ke WC. Coba kali kamu klasifikasikan ruang keadaan dari WC itu apa, initial state-nya apa, dan goal state-nya apa. Jadi si kalimat ini kamu contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan mau ke WC, judulnya mau ke WC. Berarti ruang keadaannya ada apa saja, initial state-nya apa saja, dan tujuannya apa saja. Coba deh. Coba ya Pak. Dulu di ruang keadaannya berarti kan pergi ke WC, yang di WC berarti ya ada apa sih WC-nya, terus ya bak gitu. Keadaan awalnya pasti buka dulu celana, terus ya kalau misalnya WC duduk ya duduk, ya kalau WC duduk ya, kalau WC jongkok ya jongkok, berarti keadaan awalnya. Keadaan tujuannya ya untuk mengeluarkan ini Pak sisa metabolisme. Ya, oke. Untuk initial state oke, untuk goal state oke. Tapi untuk ruang keadaannya agak kurang. Bisa ditambahkan oleh yang lain? Silakan. Tanya kebelet Pak. Ruang keadaannya kebelet. 1. Terus? Ada lagi ARD selain kebelet? Nggak ada. Nggak ada. Yang lain? Kira? Mita Carmila, Mita Maratul, Nindi, terus Putri. Siapa lagi ini yang tadi? Adit, Riva, silakan. Biar kalian bisa tahu ruang keadaan itu seperti apa. Sebelum saya kasih tahu nantinya nih. Untuk initial state oke, kayak gitu. Jadi kita memberikan keadaan awal. Silakan Gera, mau nyoba? Ruang keadaan tuh dalam kegiatan mau ke WC apa aja ruang keadaan di dalamnya? Mandi. Mandi. Ruang keadaannya mandi. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi terus? Oke, gak ada yang bisa jawab. Berarti akan saya kasih tahu aja. Jadi ruang keadaan itu adalah sebuah ruang yang memiliki kondisi keadaan. Ketika diberikan tema mau ke WC, berarti kondisi keadaannya seperti apa? Contoh, Denny-nya ada di mana dulu pertamanya? Pertama Denny berarti ada di kamar tidur, ruang keadaannya. Dari kamar tidur itu ada beberapa ruang keadaan lainnya dalam menghasilkan sebuah goal state. Yang pertama,
tadi mau mandi kebelet, misalkan terus apalagi ya, ke WC, misalkan diare, sakit gitu ya, terus dan lain sebagainya. Jadi ruang keadaan itu adalah kondisi si initial state itu tetap seperti itu, goals tetap seperti itu, tapi rule ruang keadaan itu kita sebut aja rule. Rule itu adalah aturan. Aturan. Jadi ruang keadaan itu adalah aturan. Ya. Nah, mendeskripsikan masalah. Yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih dari keadaan awal. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Nah, di ruang keadaan itu ada kumpulan aturan. Nah, ini contohnya. Ruang keadaannya itu adalah state space disebutnya. Jadi ada initial state, state space, dan goal state. Suatu ruang keadaan yang berisi semua keadaan yang mungkin terjadi. Keadaan awal adalah keadaan dimulainya sebuah pencarian. Keadaan akhir adalah keadaan diakhirinya sebuah pencarian. Kumpulan aturan adalah aturan yang dapat digunakan untuk mengubah suatu keadaan state dengan keadaan state lainnya. Jadi si kumpulan aturan itu yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan tujuannya mau ke WC, terus ruang keadaannya mandi, berarti beda ya. Initial state-nya beda, goal state-nya juga beda. Tidak seperti tadi ya. Nah, ini membuat sebuah rule. Kalau di sistem Pakar disebutnya adalah rule base disebut. Ada if, ada then, ada else. Itu adalah kumpulan aturan. Ini ada sebuah masalah. Boleh dicatat, boleh di print screen, boleh di apalah. Yang penting kalian punya. Bisa kalian coba catat. Di sini ada masalah petani, ada sayuran, ada kambing, dan ada serigala. Berarti ada berapa ini? Ada berapa variabel? 4, Pak. 4. Betul, ada petani, ada sayuran, ada kambing, dan ada serigala. Pada suatu hari ada seorang petani mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu, ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Cigasok. Serigala di sini adalah anjing penjaga ternak. Anjing penjaga ternak yang sebenarnya dia memakan karnivora lah ya. Sudah dicatat atau sudah disimpan inti dari soalnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, untuk sampai di pasar Cigasong, nah ini rule nih. Ini apa? Ruang keadaannya. Ruang keadaannya, untuk sampai di pasar Cigasong, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu yang hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain, antara kambing, serigala, atau sayuran. Nah, itu rule-nya. Ada aturan nih muncul. Jadi perahunya itu hanya bisa dinaiki oleh dua, yaitu antara petani dan sayuran, petani dan kambing, dan petani dan serigala. Jadi jangan sampai kita salah memasukkan penumpang. Ada permasalahan rule lagi. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing. Dan kambing akan dimakan oleh serigala. Bagaimana caranya agar petani, kambing, serigala, dan sayuran dapat selamat sampai di seberang sungai? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama harus kita klasifikasi adalah deskripsikan dulu permasalahannya ini ke dalam sebuah ruang keadaan. Yang pertama, kita harus memberikan daerah asal, daerah seberang. Jadi, initial state-nya daerah asal, goal state-nya daerah seberang, rule-nya itu ada beberapa komponen. Yang pertama, kita lambangkan aja petani dengan P, sayur dengan SY, kambing dengan K,
serigala dengan simbol SG. SG ya, Pak. SG. Sebagai contoh, jika daerah asal PSY 0 SG berarti pada daerah asal ada petani, benar nggak? Ada sayuran, ada serigala, benar ya? Berarti kambingnya sudah tidak ada di Benar. daerah asal. Benar. Berarti, jadi kalian sekarang gambar di kertas kalian. Boleh tuh yang itu. Tapi vitamin dipotong dulu, gede. 2 kali ke dah. Nih. Bentar ya. Iklan dulu. Nah, jadi kalian nanti di kertasnya ditulis yang pertama daerah asal sebelah kiri, daerah seberang sebelah kanan. Ketika simbol-simbol itu ada yang 0, berarti dia pindah ke daerah seberang ataupun sebaliknya. Ketika di daerah seberang 0, berarti dia pindah ke daerah asal. Kegambar oleh kalian? Halo, ada kalian? Ada. Halo. Oh, cari cing bayar tuh. Ada Pak. Ya. Nah, ini contohnya ruang keadaan. Untuk di daerah asal dan daerah seberang digambarkan sebagai berikut. Keadaan awal adalah daerah asalnya PSYKSG, di daerah seberangnya 0000, tujuannya adalah daerah asal 0000, daerah seberangnya PSYKSG. Boleh di screenshot atau dicatat boleh. Soalnya habis ini kuis. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan dulu sebelum nantinya kuis. Nanti kuisnya boleh dicatat di laptop kalian masing-masing. Nantinya di share screen. Kalian bisa share screen nggak sih? Mahasiswa bisa share screen nggak? Tuh Pak, datanya laptopnya orang mah euy. Oh, tuh aya laptop ya tina naon atuh. Iya we dipotokeun ka ieu. Kamu berarti ada ini ya. Ada kertas nanti yang kamu tulis di kertas kuisnya, lalu dipotokan, upload ke komentar. Hari ini juga ditunggu. Jadi kuisnya itu tidak akan berakhir kalau kali ini belum pada ngirim. Udah ini dicatat, udah di screenshot udah? Sudah, Pak. Sudah. Tahu yang Sudah. lain? Yang lain udah meureun geus pinter berarti. Lanjut. Kumpulan aturan. Untuk kasus di atas, aturan-aturan dapat digambarkan sebagai berikut. Aturan masalah petani, sayuran, kambing, dan serigala. Aturannya adalah, aturan pertama, kambing dan petani menyeberang. Aturan kedua, sayuran dan petani menyeberang. Aturan ketiga, serigala dan petani menyeberang. Yang keempat, kambing dan petani kembali. Itu itunya udah ini. Itunya udah semua. Terus yang kelima, sayuran dan petani kembali. 6, serigala dan petani kembali. 7, petani kembali. Nah, aturan ini dibuat oleh kalian nantinya ketika ada kasus. Si aturan ini nantinya jadikan rule untuk mengkondisikan keadaan awal berubah menjadi keadaan seberang. Nah, aturan ini nantinya diambil. Bisa dipakai berapa kali, Pak? Bisa dipakai beberapa kali. Asal aturan ini adalah rule-nya untuk menjalankan si aktivitas keadaan awal ke seberang ke awal, ya. Sudah dicatat? Sudah di screenshot? Sudah. Sudah, Sudah Pak. Pak. Sampai di sini masalah sudah terdeskripsikan dengan baik.
Artinya kita sudah bisa menerapkan pemrograman AI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu solusi dari permasalahan di atas adalah, nih, saya sudah pakai aturan yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama, keadaan sekarang dan keadaan selanjutnya. Keadaan sekarang, daerah asal P, S, Y, K, S, G, daerah seberang 0, 0, 0. Gunakan aturan yang dipakai adalah 1. Berarti 1 itu adalah apa? Aturan pertama itu? Petani dan kambing menyeberang. Betul, petani dan kambing menyeberang. Keadaan daerah asalnya petani 0, kambing 0. Di daerah seberang petani ada, kambing ada. Itu rule pertama. Rule kedua. Apa yang berubah? Rule kedua. Petani kembali. Petani kembali. Lihat kolomnya, benar kan? Petaninya kembali. Ya, betul? Betul, Pak. Yang ketiga. Pakai aturan nomor 3. Nomor 3 itu apa? Petani dan serigala menyeberang. Serigala dan petani menyeberang. Petani dan serigala menyeberang. Oke. Next, selanjutnya. Aturan Petani dan keempat. kambing kembali. Kambing dan petani kembali. Ya. Terus yang kedua, Sayuran dan Petani petani dan sayuran menyeberang. menyeberang. terus Petani kembali. Petani Terus? kembali. terakhir, Kambing dan petani Petani menyeberang. dan kambing menyeberang. akhirnya bisa ya. Nah, aturan ini sebelum kuis kita coba ke aplikasinya. Sudah saya buatkan aplikasinya, maksudnya sudah saya download. Kita coba aturan ini sesuaikan dengan pola gamenya. Nah, kenapa kalian disuruh bikin game berbasis AI? Maksudnya seperti ini contoh. Sebentar. Ini ada gamenya. Silahkan dibaca yang jago bahasa Inggris. Gerald. Tolong bantu the man. Tolong bantu orang itu, orang yang di dalam bot kapal untuk memindahkan serigala, domba, dan sekotak kubis ke seberang danau. Ya. Notice-nya. Notice that. Perhatikan bahwa serigala memakan domba, domba memakan kubis ketika tidak ada si orang tersebut. Oke. Dah ya. Ini kita mulai. Aturannya tadi sudah kalian buat kan? Sudah ada aturannya? Udah, Pak. Nah, pertama kita salahin aja dulu ya. Kita ambil serigalanya. Misalkan kita ambil serigala. Kita go. Gagal ya? Gagal. Belum yang pakai yang tadi. Try again. Kita ambil gagal ya. Gagal. Nah, sesuaikan dengan aturan yang tadi saya buat. Nomor apa dulu pertama tadi? 1, Pak, kambing dan petani Satu menyeberang. kambing dan petani dulu, Pak. Dan petani menyeberang. Menyeberang. Ya. Iya. Terus? Petani kembali. 7, petani kembali. Petani kembali. Udah. Terus serigala dan petani Menyeberang. 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 Terus 4, Petani dan kambing kembali. Petani dan kambing Kembali. kembali.
kembali. Terus? Petani dan kubis menyeberang. Kubis menyeberang. Petani dan menyeberang. Petani kembali. Terus? Petani kembali. Petani kembali. Petani dan kambing Petani kambing menyeberang. Well done. Ya, itulah adalah salah satu ruang keadaan. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian membuat teknik searching. Di mana kalian ketika ada tim, kelompok yang bikin game. Kenapa saya sering tolak? Karena kalau gamenya biasa saja, tidak memiliki logika di dalamnya, bukan game artificial intelligence, mesti masuknya ke mata kuliah game developer, game development, atau game programming. Karena saya artificial intelligence, ya gamenya harus berbasis ada logikanya, ada rule-nya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini lagi. Lanjut ke kuis sekarang. Silakan catatannya disiapkan. Nanti dipoto aja hasil catatannya, share ke komentar untuk menyelesaikan kuis ini. Waktunya saya berikan waktu 25 menit sampai pukul 10, 25 sampai jarum panjang ke angka 8 kalau di saya. Berarti jam setengah 10 lebih 15 menit. Gitu ya. Kita siapkan, silakan. Siapkan kertasnya. Langsung di-share ke ini ya, ke komentar, kolom komentar hasilnya. Nah, itu tadi adalah contoh yang ini. Aturannya kalian sama, bikin dulu ininya. Bikin dulu ruang keadaannya seperti ini nih. Nah, bikin dulu seperti ini. Kalian nanti si kuisnya. Yang kedua, bikin aturan. Yang ketiga, bikin diagram. Yang keempat, bikin gambarnya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Yang penting bisa kayak tadi contoh, game. Pakai pulpen aja, garis pe garis. Gitu ya. Udah siap untuk kuis hari ini? gas, Pak. Siap? Siap? Kalau sudah siap, Siapa? siap. Kuisnya akan kita mulai 30 menit ya. Silakan dibaca soalnya. Menara Hanoi adalah sebuah permainan yang terdiri dari 3 tiang. Ada 3 buah cakram dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Permainan dimulai dengan cakram-cakram yang tertumpuk rapi berurutan. Berdasar ukurannya, dalam satu tiang, cakram terkecil diletakkan di urutan teratas sehingga membentuk kerucut. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk memindahkan seluruh tumpukan ke tiang yang lain, mengikuti aturan berikut. Udah? Aturannya adalah 1. Hanya 1 cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. 2. Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang yang lain. Di atas cakram yang lain yang mungkin sudah ada tiang tersebut. 3. Tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Itu aturan. Mengerti? Nah, pertanyaannya, buat ruang keadaan, buat keadaan awal, buat tujuan, buat kumpulan aturan. Jadi tadi ada 3 tiang. Ada 3 tiang, silakan pertama kalian boleh langsung ditulis, boleh gambarnya dulu. Ada 3 tiang berarti. Semuanya dideskripsikan. Berarti misalkan mau T1 boleh, mau T2 gitu ta.
Ini namanya deskripsi dulu, 3 ya. Dan lain sebagainya. Berarti ada 3 buah cakram. Cakramnya tiga. Mau dikasih nama apa? Misal udah ya. Sok, selamat mengerjakan. Tapi atur udah nih. Mobilnya udah. Udah ini soalnya. Biar saya share ke aturannya. Sambil sarapan ya, saya belum sarapan.
Hmm, nahan naik dan adalah sebuah permainan dari tiga yang menahan naik dari tiga yang menahan penama permainan menara naik permainan menara hanai terdiri tiga tiang. Permainan menara hanai terdiri dari tiga tiang dan tiga dan tiga cakram. Dalam sebuah permainan menara Hanoi terdiri dari tiga tiang sejumlah cakram lalu berbeda yang seperti yang masih bermain dimulai dengan cakram yang tertutup rapi urutan. Oh ya. Lokasi lain memindahkan blok berbentuk lingkaran yang memindahkan Ngomong naon ini teh? Bapak nyala. Astagfirullah. Bapak ajan di mati. Kita ngerjakeun teh bobo meni aropan close cam kamera semua. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Kalau sudah segera di kolom chat di share.
share, nanti saya lihat. Satu akan saya bahas. Kolom chat. Kayak mau erek diganti, yang diganti, Bi. Karena teh mau erek kacai sekalian. Kayak iya na belakang na wae kayak putihan. Sampai masuk angin. Itu aja. Bi itu agar bisa kayak yang di imam lah. Ada yang udah beres, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi kalau ngejawab pertanyaan saya nggak bisa. Kalau nanya boleh, silahkan.
mau tanya. Mangga It. Cakram 1, 2, 3 ya. Hoyong pindah kak tiang 3 gitu semuanya teh. Ya bebas, jadi nanti kamu buat aturan sendiri. Misalkan tiang satunya teh di tengah, tiang duanya di kanan, tiang kiri di kiri. Oh, adalah bebas. Pokoknya jangan saling bertumpuk. Yang kecil di atas, yang kecil di bawah, yang sedang di tengah, yang besar di atas, nggak boleh, harus yang bawah lebih besar dibandingkan yang atas. Tapi yang penting mah pindah ke tiang lainnya kan Pak. Kumaha RD? Jadi yang penting mah kan asalnya dari tiang 1 ya Pak. Terus mau ke tiang 2 atau tiang 3-nya mah bebas itu mah. Asal berurutan lagi gitu. Betul. Oke, siap. Lagi ngajar. Pak. Pak. Ya, gimana? Halo, Pak. Ya, halo, Sokden. Mau lihat soalnya, Pak. Soal? Boleh dipindah? Iya, Pak. Boleh. Bener, Pak. Siap. Kala. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mah? Tiis? Yang udah langsung di-scan. Langsung dipoto, langsung kirim ke ini, langsung kirim ke komentar. Mau saya lihat, mau saya nilai, lihat coba. Ke ini, ke aktivasi kuliah. Udah ada nih, Riva. Oh, belum adaan. Ini yang nggak hadir di conference siapa aja selain Raden Dita dan Jade Rifki. Sepuluh menit lagi ya waktunya ya. Udah di-share belum? Adek udah beres? Ini Rija Maulana kemana ya sama Nindi? Kok menghilang di conference-nya? Saya alpain aja ya. Kasihan ke kalian yang live online.
Terus kumaha? Ai kalung mana ya, Bi? Oh ya udah, nanti gantian. Waktu tinggal 2 menit lagi. Silahkan udah di-update.
komentar belum? Oh, udah ada nih Gera. Saya lihat ya. Gerak gitu ke bawah. Gera nggak bisa dibuka kenapa ya? Oh, bisa. Oke. Pak, Gera itu gambarnya belum ada. Kamu coba tambah gambarnya biar sesuai dengan tadi kayak contoh game.